2009 muncul lagi resesi global. Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Karena hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Pertanyaannya tadi bagus, kalau gitu gimana menghadapi resesi? Kalau terjadi, yang paling penting satu, jangan berhutang. Orang yang tidak punya hutang, resesi datang, dia nggak takut, dia tetap bisa bertahan, survive. Orang yang berhutang tewas habis langsung kalau resesi datang. Itu tadi apa yang harus disiapkan. Tapi karena hari esok itu tidak ada yang tahu, bisa resesi, bisa tidak. Tapi kalau saya ketemu di bursa ada saham yang bagus dan murah, ada Mercy yang dijual Avanza, saya tetap beli. Resesi datang ya udah saya pegang aja sahamnya. Di dunia nyata tidak mungkin ada orang jual Mercy harga Avanza. Hanya ada di Bursa Efek Indonesia di seberang. Banyak Mercy yang dijual Avanza, kita tetap beli. Tapi banyak juga Avanza dijual harga Mercy. Ya hati-hati makanya. Kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung. Saya lihat The Fed terus turunin suku bunga. Bank Indonesia juga turun suku bunga. Suku bunga yang turun tanda saham-saham jadi akan bagus semua. Kira-kira itu jawaban saya. Terus naik ke 4.500. Pulp and paper juga komoditasnya juga mendapatkan untung yang besar. Sekarang tanya lagi nih apa nih? Sebetulnya rahasia loh. Iya. Sekarang yang lagi murah itu CBO, perkebunan kelapa sawit. Harganya lagi murah-murah. Dia pasti naik. Mercy dijual harga Avanza. Ya. Saya pikir tadi harga batu bara sudah naik, ya. Memang turun lagi, bisa balik lagi naik kan. Komoditas harganya berfluktuasi. Pulp and paper. Sekarang ada CBO, perkebunan kelapa sawit juga diperdagangkan murah. Bisa beli simpan. Nanti kalau harga CBO naik ke atas, harga saham juga akan terbang. Kira-kira gitu Pak. Tapi pengetahuan. Tadi saya udah bilang, kunci sukses dari Warren Buffett itu adalah pengetahuan. Dia membaca annual report jilid. Sangat banyak dia baca buku annual. Dia tahu satu persatu perusahaan. Saya rasa kalau berinvestasi di pasar modal harus tahu pengetahuan kita tentang perusahaan itu. Berapa penjualannya, berapa labanya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa net profit marginnya, berapa return on equity-nya, berapa earning per share-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya, berapa price earning ratio-nya, semua kita tahu. Kita membeli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau semua kondisi keuangannya kita tidak tahu, kita sedang berspekulasi di sini. Kalau semuanya negatif, artinya waktunya kita invest. Invest in bad time, selling in good time, And and you will be rich. Ketika semuanya buruk, artinya murah-murah nih barang. Kita membelinya perusahaan yang bagus dan murah. Wah, berita buruk, banyak Mercy yang dijual harga Avanza. Kita beli, kita simpan. Satu hari datang, sampai datang good time, semuanya naik. Nah kita jual. Kita bersyukur juga, seorang investor ada berita-berita buruk begitu, ya kita biarin aja, kita nikmati aja, kita yang beli saham-saham perusahaan yang bagus dan murah. Nah, kalau kita tahu, kan tadi Warren Buffett kunci, dia membaca annual report jillion, sangat banyak. Kalau kita mau tetap bisa bertahan di situasi yang buruk, kita harus punya pengetahuan yang mendalam tentang saham perusahaan yang kita beli. Ya, kita harus punya pengetahuan yang dalam, Pak. Pertanyaannya, Pak. Pegangan hidup apa yang Bapak pegang? Sehingga yang falsafah hidup apa yang selama ini Pak Rokeho jalankan sehingga bisa berhasil? Seperti itu.
mungkin integritas atau apa. Saya suka mengatakan bahwa saya diberkati waktu tidur. Saya sering mengatakan falsafah hidup saya adalah Tuhan memberkati saya ketika saya tidur. Lihat berita beberapa hari yang lalu, Bumi Resources itu tuh dapat penilaian dari IICD, perusahaan yang good corporate governance, the best, yang terbaik. Coba baca, yang kasihkan piagam itu mantan wakil presiden lu Budiono. Harganya masih murah loh. Mercy dijual harga Avanza. Tapi saya ini bukan rekomendasi membeli dan menjual. Saya tidak punya saham itu ya. Cuman kalau Bapak Ibu tadi bertanya bahwa perusahaan itu tidak good corporate governance, coba baca berita yang beberapa hari yang lalu dikasih piagam dari wakil presiden kita mantan Pak Budiono, IICD kalau nggak salah. Itu good corporate governance yang terbaik di Indonesia dikasih ke mereka. Tapi saya sendiri tidak punya saham itu. Industri tekstil banyak yang tumbang, karena harus melawan tekstil dari China yang murah. Saya bukan orang yang tekstil bisa salah ya. Kenapa Sritek 6 bulan terakhir labanya $63 juta? Karena dia integrasi, dia bikin benang, kemudian dia bikin kain, dari kain dia bikin dia pencelupan, dari pencelupan dia bikin garment, dia ekspor baju tentara sampai ke Eropa, NATO ya. Baju yang garment, baju yang bagus sehingga perusahaan itu bisa untung $63 juta. Jadi di antara orang-orang yang rugi bisa saja ada orang yang untung. Bagus dan murah. Artinya Mercy yang dijual harga Avanza, saya beli. Kemudian harga saya beli bisa aja turun jadi harga sepeda. Udah murah nih saya beli, bisa saja tambah turun lagi jadi harganya dari Avanza jadi sepeda. Saya cut loss, saya tambah beli lebih banyak. Ini dong, udah dikasih murah nih, Mercy dijual Avanza saya beli, terus diturunin lagi harga sahamnya jadi sepeda. Masa kita jual di harga sepeda kan nggak mungkin. Saya beli akhirnya membeli lebih banyak lagi. Cuman bersyukur aja, bersyukur ya. Jadi seorang pasti balik dari Innova minimal. Bisa balik ke Mercy juga Pak. Jadi bersyukur. Enaknya jadi seorang investor saham, saya nggak minta diskon, dikasih diskon loh ya, beli lebih banyak Pak. Bukannya cut loss loh. Masa kita punya rumah nih, kita beli 2 miliar. Kita punya rumah, kita beli 2 miliar. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita, Pak, rumah Bapak saya tawar 1 miliar, masa kita cut loss kita kasih dia, kan nggak mungkin. Ya. Seperti itu, kalau turun kita ditawar 1 miliar, masa kita kasih, nggak mungkin. Perusahaan publik, saya tidak kaitkan dengan faktor makro. Saya hanya fokus kepada kinerja perusahaan itu saja. Tata kelolanya, bisnisnya bagus atau tidak, labanya, pertumbuhannya dan valuasinya mahal. Jadi saya tidak kaitkan dengan faktor yang di luar itu, hanya fokus kepada yang mikro. Tadi apa Pak? Apakah ada pengaruhnya dengan sukses pelantikan Presiden Indonesia? Sektor yang bertumbuhnya apa? Sektor yang bagus, selamanya bagus. Adalah satu, perbankan pasti bagus. Seperti BRI kan labanya 32 triliun, perbankan udah pasti bagus. 2, barang-barang konsumsi seperti Unilever itu udah pasti bagus. Tapi saya tidak membeli sektor yang bagus karena valuasinya mahal, jadi saya nggak beli. Kalau tanya, ya Mercy jual harga Mercy Pak. Jadi saya biasanya dapat untung banyak main di komoditas. Ketika harga komoditasnya lagi jelek, perusahaannya untungnya kecil, semuanya murah, pada harga sahamnya jatuh, saya pungut.
Karena saya tahu komoditas itu habis turun pasti naik, habis naik pasti turun, habis turun pasti naik. Jadi saya membeli, saya menunggu saat yang baik, dia naik tinggi, saya jual. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan diversifikasi. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa diversifikasi. Orang yang tahu apa yang dia lakukan membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy dijual harga Avanza, masa dia diversifikasi yang lain? Gak mungkin. Itu semua yang dia beli di situ. Gak mungkin dia melakukan diversifikasi. Itu kira-kira pendapat saya. Belilah perusahaan yang dikelola orang yang jujur, profesional, dan berintegritas. Jangan beli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur, tidak profesional, dan tidak berintegritas. Jadi rekam jejaknya dilihat dulu sebelum membeli. Dan kita juga bisa tahu tentang ini perusahaan baik atau buruk bisa dari koran, dari wartawan-wartawan yang menulis, bisa juga dari laporan keuangannya. Ada transaksi afiliasi, itu biasanya merugikan pemegang saham minoritas. Perusahaan yang melakukan banyak transaksi afiliasi, tanda-tanda tata kelola yang buruk. Perusahaan yang labanya kecil juga bisa lihat. Perusahaan yang punya laba kecil belum tentu tata kelola buruk, belum tentu. Tapi perusahaan yang tata kelolanya buruk, labanya pasti kecil. Kita bisa tahu perusahaan itu baik atau buruk dari pesaingnya. Kita bisa tahu. Pesaing pasti tahu perusahaan itu. Dari suppliernya juga bisa tahu perusahaan itu bagus atau jelek. Dari karyawannya sendiri juga bisa tahu bosnya seperti apa. Banyak sumber kita bisa mengetahui perusahaan itu bagus atau jelek, Pak. Baik, untuk menutup